Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal PTS, penilaian tengah semester, atau UTS, ujian tengah semester Matematika kelas 5 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 25 soal pilihan ganda berikut pembahasannya. Mulai ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu 4/8 tambah 1/3 tambah 3/4 sama dengan titik. A 15/4, B 25/4, apakah C 35/4, apakah D 5/24. Di soal pertama kita lihat ini jumlahan pecahan yang menyebut berbeda. Di 8 kali ini ingat, dalam penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda harus kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita samakan penyebutnya yaitu 24 di 8 3 kali 3 9. Selanjutnya 4 di 3 8 tambah kali 1 8. Selanjutnya 4 bagi 4 6 kali 3 18. Jadi 94 tambah 8/24 ditambah 18/24. Jadi kita tambahkan 9 tambah 8 17 tambah 18/24 sama dengan 35/24. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Soal nomor 1 ini adalah soalnya 3/8 ditambah 1/3 ditambah 3/4 merupakan penjumlahan 3 buah pecahan yang berpenyebut berbeda. Jadi caranya kita samakan dulu penyebutnya, lalu kita jumlahkan. Di 8, 3, dan 4 kita cari KPK-nya yaitu 24. Jadi yang pertama 24 bagi 8 3 kali 3 9. 24 bagi 3 8. 8 kali 1 8. Kemudian 24 bagi 6. 6 kali 3 18. Jadi setelah itu kita tambahkan 9/24 ditambah 8/24 ditambah 18/24. Jawabannya adalah 35/24. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah opsi yang D, yaitu 35/24. Lanjut soal yang 2. Ini pengurangan. Lihat soalnya dulu. 7 kurang 1 3 kurang 1 7 sama dengan titik. A 2/21, D 21, D 5/21, D 6/21. Lihat ini 7. Jadi kita samakan dari dulu KPK-nya antara 737 yaitu KPK-nya yaitu 21. Samakan penyebutnya 21 bagi 7 3. 3 kali 4 12 kurang 21 bagi 3 7. 7 kali 1 7. Selanjutnya 21 bagi 7 3. 3 kali 1 3. Berarti 12/21 dikurang 7 21 dikurang 21. Kita kurangi 12 kurang 7 5. 5/21 dikurang 3/21. Kita kurangi 5 kurang 3 2/21. Jadi 7 kurang 1/3 kurang 1/7 sama dengan 2/1. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Dengan cara pengurangan pecahan yang berpenyebut berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Lalu setelah sama penyebutnya lalu kita kurangi. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah opsi yang A, 2/21. Lanjut soal yang 3. Hasil dari 3/4 tambah 6 kurang 1/12 adalah titik-titik. Kita lihat pertama penjumlahan, setelah itu pengurangan. Ini dari soal nomor 3 ini
hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat dulu. Ini merupakan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang menyebut berbeda juga. Ada 6, 11. Kita lihat opsi apa? Jawabannya 2/3. 3. Apakah 3/4? Apakah opsi D 3/2? Lalu kita lihat bahasannya. Lihat dulu, ada 6 dan 12, berarti penyebutnya adalah atau KPK-nya yaitu 12. 12 bagi 3, 3 kali 3 9, tambah 12 bagi 6 2, 2 kali 4 8, kurang 12 bagi 12 1, 1 kali 1 1, berarti 9/12 ditambah 8/12 dikurang 1/12. 9 tambah 8 17, 17/12 kurang 1/12. 17 kurang 1 16, berarti 16/12. Ini kita sederhanakan, 16 bagi 4, 12 bagi 4 3. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah opsi yang A, 2/3. Yang opsi yang B, maksudnya opsi yang B. Jadi 3/4 ditambah 6 kurang 1 12, jawabannya adalah 4/3. Ini salah opsinya yang B seharusnya. Jadi soal nomor 3 ini penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan cara kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya, yaitu KPK dari 4, 6 dan 12 adalah 12. Lalu kita samakan penyebutnya, setelah itu kita tambahkan dan kurangi. Jadi 3/4 jadi 9/12, 6 menjadi 8/12 dan 1/12 menjadi 1/12. Lalu kita tambahkan 98 tambah 8 17 12, lalu kita kurangi 1/12. 17 kurang 1 16, 16/12. Lalu kita sederhanakan pecahan pecahan sama bagi 16 bagi 4 4, 12 bagi 4 3. Berarti untuk soal nomor 3 jawabannya adalah opsi yang B. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang keempat. Ini penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. 2/3 ini pecahan campuran dan dengan penyebutnya berbeda. 3 buah pecahan campuran. 2/3 ditambah 1/4 tambah 3 1/2 sama dengan titik-titik. Apakah A 7/5/12? Apakah B 8/5/12? Apakah C 7/12? Apakah D 8/7/12? Ini dalam hal penjumlahan pecahan yang menyebut pecahan campuran yang berpenyebutnya berbeda, caranya tetap sama. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK 4 dan 2. KPK dari 3, 4 dan 2 adalah 12. Jadi bilangan bulatnya tetap nih, 12 bagi 3 kali 2 8, jadi 2 8 12. Ininya 1/4, satunya 12 bagi 3 kali 1 3, berarti 1/12 ditambah 3-nya tetap kita bikin bilangan 12 bagi 2 6, 6 kali 1 6, jadi 6 12. Kita tambahkan bilangan bulatnya 2 tambah 1 3, 8 tambah 3 11, berarti 3 11/12 ditambah 6 12. 3 tambah 3 6, 11 tambah 6 17, berarti 6 17 12. Lalu kita jadikan pecahan 17 ini 1 5/12, 1 tambah 6 7, berarti 7/5/12. Jawabannya adalah opsi yang A. Dan dalam ini kan ada pecahan campuran. Dalam pecahan campuran, pecahan ini kita jadikan bilangan bulatnya, kita jadikan biasa yang aja. Yang kita jadikan samakan penyebutnya hanya pecahan yang biasanya saja ini. Jadi 2 8/12, jadi 1 12, 6 12. Setelah kita tambahkan sederhanakan, berarti tambahkan 6 17/12, 17/12 bisa kita sederhanakan jadi 1 5/12. 1 tambah 6 7, jadi 7 5/12. Ini untuk soal nomor 4. Kita tambahkan dulu penyebutnya. Nah, tarik dengan cara mencari KPK dari 4 dan 2 dan 2 KPK-nya yaitu 12. Lalu kita samakan penyebutnya. Dan bilangan bulatnya tidak tetap kita bikin
Lalu kita tambahkan bilangan bulatnya 2 tambah 1 3, 3 tambah 3 6. Lalu kita tambahkan 11 tambah 6 17. 17 per 12 bisa kita sederhanakan jadi 1 5 per 12. 1 tambah 6 7, berarti 7 5 12. Jadi untuk soal nomor 4, 2 per 3 ditambah 1 1 per 4 ditambah 3 1 per 2, jawabannya adalah A 7 5 per 12. Oke, kita lanjut soal yang 5. Ini pengurangan pecahan campuran, lalu kita kurangi dengan pecahan biasa. Soalnya yaitu 3 2 per 3 dikurang 2 1 per 4 dikurang 1 per 6 sama dengan apakah A 1 1 per 3, apakah B 1 1 per 4, apakah C 1 3 per 4, apakah D 1 3 per 4. Oke, kita lihat pembahasannya. Itu kita cari dulu PK dari 3, 4, dan 6. PK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Lalu kita 2 per 3 menjadi 3. 12 bagi 3 kali 2 8. Berarti 8 per 12. Kurang 2-nya tetap. 12 bagi 3. 3 kali 1 3. Berarti 2 3 per 12. Kurang 12 bagi 6 2 kali 1 2, berarti 2 per 12. Untuk ini ada bilangan bulatnya, berarti 3 kurang 2 1, 8 kurang 3 5, berarti 1 5 per 12 kurang 2 per 12. Bilangan bulatnya tetap 5 kurang 2 3 per 12. Jadi jawabannya 1 per 12. Itu kita sederhanakan dan sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Jadi hasilnya adalah 1 1 per 4. Jawabannya adalah option yang D. Jadi 2 per 3 dikurang 2 1 per 4 dikurang 1 per 6. Jawabannya adalah 1 D. 1 1 per 4. Caranya tetap sama. Jadikan dulu dia pecahan menyederhanakan, yaitu kita jadikan dia samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 3 dan 6, yaitu penyebutnya yaitu 12. Setelah itu bilangan bulatnya tetap kita bikin, berarti 12 bagi 3 4 kali 2 8. Lalu untuk kita kurangi hanya tetap kita bikin 12 bagi 4 3 kali 1 3, 12 bagi 6 2 kali 1 2. Berarti hasilnya yaitu dari soal nomor 5, jawabannya adalah 1 1 per 4. Dari 1 sampai 5, mudah-mudahan adik bisa memahami dalam hal menyederhanakan pengurangan maupun penjumlahan dan pengurangan, pecahan dan biasa dan campuran. Caranya kita samakan dulu penyebutnya dan dengan cara mencari KPK dari bilangan yang diketahui. Kita dapat bilangannya, lalu kita samakan penyebutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Hasil dari 5 1 2 ditambah 1 3 per 4 dikurang 2 5 per 6 adalah A 5 per 12 dikurang B 4 12, B 5 per 24. Apakah D 7 24? Oke, lihat nih soalnya, lihat pembahasannya. Ada 5 1 per 2 ditambah 1 3 per 4 dikurang 2 5 per 6. Kita tambah dulu lalu kita kurangi. Ini ketiga-tiganya adalah bahan campuran. Lalu kita buat bahasannya. Kita cari dulu KPK dari 2 4 dan 6. 4 dan 6 adalah KPK-nya yaitu 12. Jadi kita buat 5-nya tetap 12 bagi 2 6. 6 kali 1 6, berarti 5 6 12. Lalu satunya tetap 1 3 per 4, satunya tetap, berarti 12 bagi 4 3. 3 kali 3 9, berarti 1 9 per 12 kurang 2-nya tetap, berarti 12 bagi 6 2. 2 kali 5 10, berarti 2 10 per 12. Lalu kita tambahkan dulu 5 tambah 1 bilangan bulatnya 6. 6 tambah 9 15 per 12. 6 15 per 12 dikurang 2 10 per 12.
6 dikurang 2, 4. 15 kurang 10, 5. Per 12. Jadi 5 1 per 2 ditambah 1 3 per 4 dikurang 2 5 per 6 adalah 4 5 per 12. Ini yang kita dengan cara kita samakan dulu penyebutnya. Ingat, kalau dia pecahan campuran maupun biasa, kalau dia pecahannya penyebut beda, harus kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari bilangan yang diketahui. Cari ini 2 6 berarti KPK-nya yaitu 12. Jadi 12 5-nya tetap 12 bagi 2 6, 6 kali 1 6. 4-nya tetap 12 bagi 4 3 kali 3 9. 12 bagi 2-nya tetap 12 bagi 6 2 2 kali 5 10. 10 per 12. Lalu kita tambahkan 6 5 tambah 1 6 6 tambah 9 15 per 12 dikurang 2 10 per 12. 6 dikurang 2 4, 15 kurang 10 5 per 12. Jadi jawabannya adalah 4 5 per 12. Jawabannya adalah option yang A. Lanjut ke soal ke-7. Ini penjumlahan dari soal ke-7 ini pecahan desimal. 0,2 ditambah 0,75 ditambah 1, sama dengan titik. Apakah A 0,91, apakah B 1,35, apakah C 1,81, apakah D 2,35. Ingat, dalam hal penjumlahan pecahan desimal, komanya harus tentang ke bawah, harus segaris. Yang harus kita ingat dalam penjumlahan pecahan desimal. Lihat pembahasannya. 0,2 0,75, komanya harus tentang. Nih lihat, komanya harus sama ke bawah. 2,75. Ini 0,75 tambah 1,4, berarti ini komanya harus tentang ke bawah, berarti 5 tetap. 5 tambah 0 berarti 5. 2 tambah 7 9 tambah 13. 1 berarti 1 tambah 1 2. Berarti jawabannya adalah 2,35. Option yang B. Di 0,2 tambah 0,75 ditambah 1,4 adalah 2,35. Ingat, dalam hal penjumlahan pecahan desimal, komanya harus tentang ke bawah kita jumlahkan, tidak boleh berjarak. Jadi komanya harus tentang ke bawah. Aturan dalam penjumlahan pecahan desimal ini. Walaupun 0,2 harus tambah ini, berarti setentang. 5 2 tambah 7 9 tambah 4 13. 3 sisa 1 1 tambah 1 2 komanya, berarti jawabannya adalah 2,35. Lanjut soal ke-8. 2,25 dikurang 0,325 dikurang 1,2 sama dengan titik-titik. A 0,625, B 0,725, C 1,625, D 1,725. Ini adalah pengurangan pecahan desimal. Nah, caranya sama dengan penjumlahan. Dalam hal pengurangan, komanya harus tentang ke bawah. Lihat dulu, berarti 2,25 kita kurangi 0,325. Lihat pembahasannya, kurangi. Ini kan 25 nih 5, berarti kita tambahin 0 di sini. Berarti 250 jadi 0 kurang 5 tidak bisa, berarti 10 kurang 5. 5 kurang 2 2. Jadi 2 kurang 3 tidak bisa, berarti 12 kurang 3 9. Ini menjadi 1 kurang 0 1. Lalu kita kurangi 1,2. 5 turun, 2 turun, berarti 9 kurang 2 7. 1 kurang 1 0. Berarti hasil dari 2,25 dikurang 0,325 dikurang 1,2 adalah 0,725. Dengan cara kita kurangi satu-satu dulu. 2,25 dikurang 0,325. Setelah itu baru kita kurangi 1,2.
Ingat, dalam hal penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, komanya harus tentang seluruhnya ke bawah. Tidak boleh tidak sentang. Kalau tidak setentang, komanya sudah pasti salah. Penjumlahan dan pengurangan, komanya harus tentang. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang B, 0,725. Oke, kita lanjut soal ke 9. 25% tambah 3% ditambah 1,5% sama dengan titik. Apakah A 70%, apakah B 28%, apakah C 29,5%, apakah D 56,5%. Ini jumlahan persen dan ada ini dengan bulat ini desimal. Ini kita tambahkan dulu. Lihat pembahasannya. 25 tambah 3 28 tambah 1,5 tambah 1 29,5%. Jadi soal nomor 9 ini penjumlahan bilangan dalam bentuk persen. 25 tambah 3 28 tambah 1,5 28 tambah 1 29,5. Jadi untuk soal nomor 9 ini cukup gampang. Jawabannya adalah option yang B, 29,5%. Lanjut soal ke-10. Pengurangan bilangan dalam persen. Soalnya itu 78% dikurang 9% dikurang 12,5%. Apakah A 5,5%, apakah B 55,5%, apakah C 56,5%, apakah D 57,5%. Lihat pembahasannya. Kurangi satu-satu dulu. 78 dikurang 9. 18 kurang 9, 9. 69,0%. Kurangi 12,5. 0,5 tidak bisa, berarti 10 kurang 5. 5 di sini tinggal 8. 8 kurang 2, 6. 6 kurang 1, 5. Jadi ini desimalnya harus tentang nih. Jadi jawabannya 56,5%. Jawabannya option yang E. Ini 78 9 69 kurang 14,5. Nah, kita tambahin 0. Jadi kurang 12,5. 0 kurang 5 tidak bisa. Jadi 10 kurang 5, 5. Ini tinggal 8. 8 kurang 2, 6. 6 kurang 1, 5. Berarti 56,5%. Untuk soal nomor 10, 8% dikurang 9% dikurang 12,5%. Jawabannya adalah yang B, 56,5%. Lanjut soal ke-11. 3 kali 1/2 kali 2/3 sama dengan titik A 1, 2, B 1, B 1, 4, B 2. Nah, ini adalah perkalian bilangan bulat kali pecahan biasa. Gimana caranya? Kita lihat di 3 kita rubah menjadi 3/1. Dalam hal perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 3 dikali 1, 3. 1 dikali 2, 2. Berarti 3/2 kali 2/3. Berarti 3 dikali 2, 6. 2 dikali 3, 6. Berarti 6/6 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah option yang B. Ingat ya, dalam hal perkalian pecahan, pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Dalam hal perkalian pecahan, tidak harus kita samakan dulu penyebutnya. Kita kalikan saja, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 3 kali 1, 3 kali 2, 6. 1 kali 2, 2 kali 3, 6. 6/6. 6/6 sama dengan 1. Jadi untuk soal nomor 11 jawabannya adalah dan yang B, 1. Lanjut nomor 12. Dalam kurung 2/3 bagi 8 bagi 5/6 sama dengan A 12/5, B
15/5 D, 16/5 D, 18/5. Ini adalah pembagian pecahan. Nah, dalam hal pembagian tandanya berubah menjadi kali dan angka yang bilangan ini dibalikkan menjadi 4. Nah, selesaikan dalam kurung dulu. Jadi 2/3 dikali 8/4 dibagi 5/6. 2 dikali 8 16. 2 kali 4 12. Kita kali 5/6 kita balikkan menjadi 6/5. 16 bilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 16 kali 6 96. 15 kali 5 60. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 12. 96 bagi 12 8. 60 bagi 12 5. Jadi 8/5. Jadi jawabannya adalah option yang D. Jadi dalam kurung 2/3 dibagi 4/8 dibagi 5/6, jawabannya adalah option yang D, 8/5. Ingat, dalam hal pembagian pecahan yang bagi berubah tanda menjadi kali, dan yang bilangan selanjutnya itu kita balikan 4/8 menjadi 8/4. Lalu kita cari dalam kurung dulu 2/3 dikali 8 adalah 16/12. Lalu kita kali 5/6 menjadi 6/5. Bilang kali pembilang, 16 kali 6 96. Penyebut kali penyebut, 12 kali 5 60. 96/60. Itu kita sederhanakan, sama bagi 12. 96 bagi 12 8. 60 bagi 12 5. Jadi untuk soal jawabannya adalah 8/5. Dalam kurung 2/3 dibagi 4/8 dibagi 5/6, jawabannya adalah option yang B, 8/5. Lanjut soal nomor 13. Ini kali dan bagi. 5/8 kali 3 dibagi 3 A 5/8 A B 9/10 B 10/9 D 8/5. Lihat pembahasannya. Lihat dulu, kita selesaikan yang dalam kurung dulu. 5 kali 4 20. 8 kali 3 20. Bilang kali pembilang kali penyebut. 5 kali 20, 8 kali 3 20. 20 kali untuk menjadi tanda kali dan 3/4 kita balikkan menjadi 3. 20 kali 80. 20 kali 3 72. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 8. 80 bagi 8 10. 72 bagi 8 9. Jadi jawabannya adalah option yang B. Dalam kurung 5/8 dikali 3 bagi 3/4. Jawabannya adalah D, 10/9. Kita selesaikan dalam kurung dulu, lalu selesaikan setelah selesai dalam kurung, lalu yang tanda bagi berubah menjadi tanda kali, 3/4 menjadi 3. Jadi jawabannya adalah option yang B, 10/9. Lanjut soal P14. 10 dikali 6 3/4 dikali 1 9 sama dengan titik-titik. Apakah A 3, B 30, B 1/3, B 1/30. Nah, ini bilangan bulat dikali pecahan campuran dikali pecahan biasa. Caranya tetap sama, kalikan belum menjadi 41. Ini pecahan biasa campuran, kita jadikan pecahan biasa dulu. 6 kali 4 24 3 27 4 kali 1 9. Lalu kita kalikan 10 kali 27 kali 1 40 kali 7 1080. 1 kali 4 4. Berarti kita carikan yang di sini dulu. Jadi 1080 4 kali 9. 1080 dikali 1 1080 kali 9 36. Lalu kita sederhanakan, sama-sama bagi 36. 1080 bagi 36 30. 36 bagi 36 1. Berarti jawabannya 30/1 sama dengan 30. Ini ingat, kalau dalam hal perkalian pecahan, kalau ada dia pecahan campuran, kita jadikan pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa.
Dan ini kita jadikan 6 3 per 4, kita jadikan pecahan biasa, yaitu 6 kali 4 24 sama 3 27 per 4. Lalu kita kalikan pembilang. Kalau sudah menjadi pecahan biasa keseluruhan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 40 menjadi 40 per 1, berarti 40 kali 27 1080. 1 kali 4, lalu kita kalikan 1 per 9. 1080 dikali 1 1080. 4 kali 9 36. Lalu sama-sama kita bagi 36. 1080 bagi 36 30. 36 bagi 36 1, berarti 30 per 1 sama dengan 30. Jadi untuk soal nomor 14 jawabannya adalah option yang B, 30. Lanjut soal ke-15. Dalam kurung 5 per 6 bagi 1 buah. Bagi buah 2 per 3. Apakah A 3 per 4, B 3 per 8, D 2 3 per 4. Apakah D 2 3 per 6. Kita lihat pembahasannya. Ini adalah pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran harus kita baik perkalian maupun pembagian. Kalau ada pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa dulu. 5 per 6 kita jadikan pecahan biasa. 5 kali 6 30 5 35 6. Lalu pecahan yang ini 2 per 3 kita jadikan dulu pecahan biasa. 2 kali 3 6 sama 2 8 per 3. Lalu kita selesaikan. 35 per 6 dibagi 1 per 2 dibagi 8 per 3. Selesaikan yang dalam kurung dulu. 35 per 6 perubahannya dikali per 2, 1 per 2 menjadi 2 per 1. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 35 kali 2 70. 6 kali 1 6. Lalu ini kita selesaikan 8 per 3 menjadi kali 8 per 3 menjadi 3 per 8. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 70 kali 3 210. 6 kali 8 48. Berarti 210 per 48. Sama-sama kita bagi 6. Jadi 210 bagi 6 kali 5. 8 bagi 6 8. Lalu kita jadikan ya 35 per 8 ini kita jadikan pecahan campuran. 8 kali berapa hasil mendekati 35, yaitu 6 kali 8 32. 35 kurang 32 3 per 8. Jadi jawabannya adalah 8. Jawabannya option yang B. Jadi dalam kurung 5 per 6 dibagi 1 per 2 bagi 2 per 3, jawabannya adalah 4 3 per 8. Ingat, kalau dia pecahan campuran harus kita jadikan dulu pecahan biasa. Setelah itu baru kita selesaikan. Bagi berubah menjadi tanda kali dan bilangannya kita balikkan. Bilangan setelah bagi itu kita balikkan. Kalau misalkan 1 per 2 menjadi 2 per 1. Kalau 8 3 menjadi 3 per 8. Jadi untuk soal nomor 12 jawabannya itu 3 per 8. Lanjut soal ke-16. Ini soal 16, 2 4 9 kali 2 bagi 4 sama dengan A 1 1 per 9, B 1 2 per 9, E 1 per 18, D 1 per 3. Lihat pembahasannya. Taruh ini dulu. 2 kita selesaikan yang di atas ini dulu. 2 per 9 dikali 2. Jadikan ini pecahan biasa. 2 kali 9 18. 18 tambah 4 22 per 9 kali 2. 22 kali 2 24 per 9. Jadi 44 per 9 dibagi 4. 44 per 9 dibagi 4. 44 per 9 dikali. Ini kan jadi seperti 4 1. Berarti kali menjadi 1. Dikali 1 24. 9 kali 4 36. Lalu sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 11. 36 bagi 4 9. Jadi pecahan biasanya itu 1 2 per 9. 9 kali 1 9. Ini 1 berarti 1. Berarti 1 kali 9 9. Berarti 11 kurang 9 2 per 9. Itu untuk nomor 16. Jawabannya adalah option yang B 1 2 per 9.
Kita selesaikan yang bagian atas dulu. 2/9 dikali 2 dengan merubah 2/4/9 ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 9 18 tambah 22/9 dikali 2. 2 kali 2 4, 9 kali 1 2/1 9 kali 1 9. 40/9 dibagi 44/9 dibagi 4/1. Lalu kita kali jadi 1/4. 44 kali 1 4. 9 kali 4 36. 44 36. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 44 bagi 11. 6 bagi 4 9. Jadi 11/9. Kita sederhanakan menjadikan pecahan ukuran menjadi 1 2/9. Jadi untuk soal 16 jawabannya adalah option yang B, 1 2/9. Lanjut untuk soal ke-17. Soal 17, 0,15 dikali 0,27 sama dengan titik-titik. A, 0,050. B, 0,050. B, 0,04. 05. B, 0,005. Ini soal nomor 17 kalian pecahan desimal. Dalam perkaliannya, lihat pembahasannya. Kalau perkaliannya sama dengan cara mengalihkan dan biasa, mengalihkan bilangan biasa. Di sini kita lihat 0,15 dikalikan 0,27. 7 kali 5 35. 3 7 kali 1 7. 3 10. Tulis 0 1. 7 kali 0 0 tambah 1 berarti 1 105. 2 kali 5 10. Masih tulis 0 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 2 kali 0 0. 0 kali 5 0. 0 kali 1 0. 0 kali 0 0. Lalu kita tambahkan 5 0 4 0 0. Ini jawabannya kita hitung. Ini ada 2, ada 2, ada 4 angka belakang koma, kita hitung 1 2 3 4. Jadi jawabannya adalah 0,0405. Jadi jawabannya adalah option yang C. Jadi 0,15 dikali 0,27 jawabannya adalah 0,0405. Jawabannya adalah option yang C. Dengan cara sama dengan perkalian bilangan bulat, kalikan seperti biasa, lalu kita hitung komanya, berapa buah komanya. Ada 2, ada 2, berarti 4 jadinya. Hitung 1 2 3 4. Kita hitung komanya dari kanan. Jadi jawabannya adalah option yang D. Lanjut soal ke-18. 7/0,25 sama dengan titik A plus B21 B28 B5. Gimana caranya ya? Ini adalah pecahan biasa bilangan di desimal. Lihat bahasannya. 7 bagi 0,25. 0,25 kita jadikan pecahan biasa 1/25/100 sama dengan sama-sama bagi 25 berarti 1/4. Itu bagi 1/4 sama dengan itu dikali 4/1. 7 kali 28/1. Jadi jawabannya adalah 28. Cukup gampang. 7 dibagi 0,25 jadikan 0,25 menjadi 25/100. Lalu kita sederhanakan 25 bagi 25 1. 100 bagi 25 4. Jadi 7 bagi 1/4. 7 dibagi sama dengan 7 dikali 1 sama dengan 7 kali 4 28/1 sama dengan 28. Jadi 7 dibagi 0,25 sama dengan 28. Lanjut soal ke-19. 12,25 dikali 0,04 dibagi 7. Nah, ini cukup gampang juga. Kita kalikan seperti biasa dulu. 12,25 dikali 0,04. Kita kalikan. 3 kali 5 20, 4 kali 2 8, 0. 2.
10, 0 1. Kali 2 8 tambah 1 9. Kali 1 0 kali 0 5 0, 0 kali 2 0, 0 kali 2 0, 0 kali 1 0. 0 kali 5 0, 0 kali 2 0, 0 kali 2 0, 0 kali 1 0. Lalu kita tambahkan 0 0 9 0. Hitung nih, ada belakang koma 1 2 3 4. Hitung dari kanan 1 2 3 4. Setelah itu kita bagi 7. 0,49 karena 0 belakang koma ini tidak ada artinya, berarti tidak ada. 0,49 dibagi 7 sama dengan 0,07. Jadi jawabannya adalah option yang B. Kita kali dulu 12,25 dikali 0,04, hasilnya adalah 0,9. Lalu kita bagi 7. 0,49 bagi 7, 9 bagi 7, 7. Karena dua angka belakang koma berarti 0,07. Jadi jawabannya adalah option yang B. 12,25 dikali 0,04 per 7 sama dengan 0,07. Lanjut soal ke-20. 8% dari 125.000 adalah A. 10.000, B. 12.000, C. 14.000, D. 16.000. 8% berarti, lihat pembahasannya, 8% berarti 8 per 100 kali 125.000. Ini 100 berarti kita kalikan 8 kali 125.000, 1 juta bagi 100. Kita coret aja nolnya 2, berarti hasilnya adalah 10.000. Jadi 8% dari 125.000 adalah 10.000. Jawabannya adalah option yang A. Nah, dari soal 1 sampai 20 tentang pecahan, mudah-mudahan adik bisa memahaminya. Kita lanjut ke soal ke-21. 3/4 kali 5/6. A. 15 per 24. B. 21 per 15. C. 4 15. D. 17 per 15. Ini cukup gampang. Pemilang kali pemilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 5 15, 4 kali 6 20. Berarti 15 per 24. Jadi nomor 21 jawabannya adalah option yang A. 3 kali 5 15, 4 kali 6 20. Pemilang kali pemilang, penyebut kali penyebut. Lanjut soal nomor 20. Ini hasil dari 1/3 dikali 4/9 dikali 6/8 sama dengan titik. A. 2/26, B. 1/6, C. 1/9, D. 18/216. Ini sama saja caranya dengan yang sebelumnya, pemilang kali pemilang, penyebut kali penyebut. Kita kalikan 1 kali 4, 4. 3 kali 9, 27, berarti 4/27 dikali 6/8. 4 kali 6, 24, 27 kali 8, 216. Jadi lalu kita sederhanakan, sama-sama bagi 24, 20 bagi 24, 1. 200 bagi 16 dibagi 29. Jadi jawabannya adalah 1/9. Jadi 1/3 dikali 4/9 dikali 6/8, hasilnya adalah 1/9. Caranya pemilang kali pemilang, penyebut bagi penyebut dikali penyebut. Lalu kita sederhanakan. Kalau bisa sederhanakan, kita sederhanakan. Di soal nomor 22 jawabannya adalah option yang D, 1/9. Lanjut ke soal yang 23. Andi membeli 30 kg jeruk. O membeli 1,5 kg apel. Siska membeli 2,5 kg buah naga. Jumlah berapa yang mereka beli bertiga adalah A. 3/4, D. 3/20, D. 13/20, D. 65/10. Ini kita jumlahkan saja ini. 3/4 ditambah 1, 2/5 ditambah 2, 1/2. Cari KPK dari 5 dan 22. Berarti KPK-nya adalah 20. 20 bagi 5. 5 kali 3, 15. 20 bagi 5, 5 kali 2, 8. Berarti 1, 8/20. 2 tetap. 20 bagi 2,
10 kali 1 10 berarti 2 10 20. Jadi kita tambahkan 1 tambah 2 3 15 tambah 8 23 tambah 10 33 per 20. Lalu kita sederhanakan 33 per 20 sama dengan 1 13 per 20. 1 tambah 3 jadi 13 per 20. Jadi jumlah berat buah mereka yang bertiga mereka beli adalah 13 per 20. Untuk kita tambahkan yaitu pecahan biasa ditambah pecahan campuran tambah pecahan campuran. Jawabannya adalah option yang B. Lanjut soal 24. Seorang petani memiliki lahan luasnya 400 meter persegi. Dari lahannya tersebut yang ditanami jagung adalah 3/8 bagian. Jadi lahan yang ditanami jagung adalah seluas titik-titik. A 300 meter persegi, B 800 meter persegi, C 150 meter persegi, D 100 meter persegi. Lalu ini cukup gampang juga. Lalu tinggal kita kalikan 3/8 kali 100. Berarti 3 kali ini 100 bagi 8 50. Berarti 3 kali 50. Jawabannya adalah 150. Boleh juga kita kalikan 3 kali 400 1200 bagi 8 150. Jadi dari lahan yang ditanami jagung adalah seluas 150 meter persegi. Tinggal kita kalikan 3/8 dikali 400 meter persegi. Jawabannya adalah yang D 150 meter persegi. Lanjut soal yang terakhir pada soal video kali ini, yaitu 3/5 ditambah 0,67 ditambah 5%. Ini pecahan biasa ditambah pecahan desimal ditambah pecahan dalam bentuk persen. A 1,81, B 1,88, D 1,72, D 1,99. Lihat pembahasannya. Kan dulu 3/5 ditambah 0,67 tambah 5%. Ini 3/5 kita jadikan pecahan biasa, berarti pecahan desimal yaitu 0,6 tambah 0,67 tambah 0,5% yaitu 0,5 45 per 100. Ini 45 per 100 berarti 0,45. Kalau 35 jadikan 10 berarti 3 kali 2 6, 5 per 2 10 berarti 6 10 sama dengan 0,6. 0 tambah 0,67 tambah 0,5. Lalu kita samakan desimalnya kemanya ke bawah. 7 tambah 5 12 sisa 1. 6 7 tambah 6 13 17. Tulis 7 sisa 1. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 1 pun komanya. Jadi jawabannya adalah 1,72. Option yang D. Jadi 3/5 ditambah 0,67 tambah 5% adalah 1,72. Jadikan E desimal. Boleh juga kita jadikan dalam pecahan biasa, boleh juga 3/5 ditambah 67 100 ditambah 5 per 100. Nanti kita samakan penyebutnya 100. Sama saja hasilnya adalah 1,72. Oke, demikian dulu pembahasan kita mengenai soal UTS atau UTS Matematika kelas 5 semester 1. Mudah-mudahan video kali ini dapat membantu adik-adik dalam membantu persiapan mengikuti UTS atau UTS-nya di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan dapat dipahami dan adik-adik dapat mendapat nilai yang terbaik hendaknya. Dan jangan lupa ajak teman-teman adik-adik yang lain untuk belajar bersama dan menonton video Matematika Mudah tentunya. Terus dukung channel Matematika Mudah dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matematika Mudah.